Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita coba bahas kembali ya soal ulangan harian listrik statis. Maaf, bukan dinamis statis ya. Ini salah ketik ya. Oke, listrik statis. Untuk nomor satu tuh jawabannya segini. F2 sama dengan 1/16 F. Siapa yang betul? lupa jawabannya. Oke ya, kita bareng-bareng dulu di sini ya. Oke, kita lihat sama-sama soalnya. Dua buah partikel bermuatan berjarak R satu sama lain dan terjadi gaya tarik-menarik sebesar F. Itu ada pengulangan, ternyata ada pengulangan ini ya, pengulangan. Oke ya, ini ada pengulangan kalimat nih, maaf. Jika jarak antara kedua muatan dijadikan 4R, artinya jarak kedua muatan tambah dekat apa tambah jauh? Tambah jauh. Kalau tambah jauh, interaksinya tambah lemah atau tambah kuat? Lemah. Dari situ aja kalian udah, logika kalian udah ini ya, pasti bakal lebih lemah. Kalau gayanya pasti bakal lebih kecil daripada gaya mula. Sampai situ oke ya, kalian pegang ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukan nilai perbandingan besar gaya tarik-menarik yang terjadi antara kedua partikel terhadap kondisi awalnya. Ya, jadi kalau kalian gambarin nih, kalian males nulis soal kan diketahui apaan sih, kalian gambarin aja. Ini partikel 1 ya, misalnya ini Q1, kemudian di sini ada Q2-nya. Jaraknya tuh mula-mula ini kegedeannya. Mula-mula tadi jaraknya tuh sebesar R gitu ya, dari sini ke sini ya. Ini R. Kemudian sekarang jadi ini Q1 sekarang jadi lebih jauh nih ya, ini Q2. Sekarang jarak antar keduanya menjadi berapa? 4R. Oke, 4 kali R. Oke lah, ini R besar gitu ya. Sekarang berapa nih gayanya? Jadi kalau tadi ada gaya, kalau kondisinya kayak gini ya, di pertama itu F1 kita bilang aja lah gayanya tuh sebesar F ya, sebesar F. Interaksinya itu sebesar apa sih? Sebesar K, Q1, Q2 per R kuadrat ya. Ini kita bilang aja F1 itu sama dengan F ya. Sekarang pada kondisi kedua, K-nya konstan kan? Q1 berubah nggak? Q1 berubah nggak? Enggak. Q2 berubah nggak? Enggak. Yang berubah adalah R-nya. Kita perhatikan di sini ya, F1 dengan R kuadrat itu berbanding terbalik. Jadi kalau kita bandingkan ya, F1 banding F2 nantinya bakalan kayak gini ya. Ini nantinya kita mau nyari perbandingan F2 banding F1 sama dengan F2 di atas, maka R2 kuadratnya di mana? Di bawah di sini. Ini R2 kuadrat gitu ya. Susah banget ya nulis pakai ini. Kalau F1 di bawah, maka di sini F dengan R itu kan berbanding terbalik nih, kuadrat ya, kuadrat jarak. Jadi kalau F1-nya di bawah, ini R1 kuadratnya di atas gitu ya. Ini tadi Ibu ngomongnya R, sekarang R kecil, ini R besar. Oke. Ini ya udah kita bandingin aja. Ini F2 sama dengan R1-nya tadi segede apa sih R1-nya? Segede R aja kan ya. Nih kita bilang aja di sini R kuadrat, di sini per R2-nya jadi apa? 4R. Jangan lupa semuanya di kuadratkan. F1-nya kan asalnya di sebelah kiri nih. Kedua ruas kita kali sama F1 ya. Ya udah, nanti F1-nya jadi ke sini. Sampai sini oke nggak? Ya, setelah ini ya udah dibandingin nih. R kuadrat dibagi R kuadrat 1, jadi 1 per berapa? Per 16. Jadi F2 itu
1/16-nya F1 gitu ya. Jadi jawabannya 1/16 F1. Kalau dibikin perbandingan, Bu, perbandingannya jadi gimana, Bu, perbandingannya? Kalau misalnya gini ya, kalian bikin perbandingan nih, F1 banding F2. Ya, perbandingannya kalau kayak gini gimana nih perbandingannya? Ini 16 banding 1 gitu. Kalau F2/F1 ya 1/16. Sama-sama aja. Mau dibikin gimana juga nanti jawabannya sama gitu ya. Oke ya, itu nomor 1. Sebenarnya pada saat Ibu menuliskan soal itu ya, Ibu berharap kalian dapat mengerjakan 75%. Jadi yang Ibu anggap soalnya mudah nih, yang mudah ada 3, yang sedang ada 1, yang sukar ada 1. Gitu ya. Nah, oke, sekarang yang nomor 2. Titik yang kuat medannya 0 itu ya, kalau misalnya Q1 ada di antara A dan B, Q2 ada di antara D dan E, maka kuat medan sama dengan 0 itu ada di titik B. Siapa yang benar? Ada yang benar? Ada di titik B ya. Di titik B ya. Oke, kenapa di titik B ya? Nah, oke ya. Kita lihat sini. Sekarang kita coba analisis ya. Tentukan titik yang kuat medannya 0. Kuat medan itu ya, atau sebuah medan listrik itu dihasilkan dari mana sih? Dari sebuah muatan sumber. Jadi sebuah muatan listrik itu akan mengakibatkan medan listrik di sekitarnya ya. Nah, Q1 muatannya positif nih. Kalau muatannya positif, arah kuat medannya menjauhi atau mendekati Q1. Menjauhi ya. Maka di sini akan muncul nanti sebesar di sini E1 ya. Di Q2 akan muncul E-nya ke sebelah sini, di sini E2 ya. Di sini juga sama, di sebelah sana muncul E2 juga gitu ya. Muncul E2 juga, di sini juga sama, di sini muncul E1. Yang kira-kira kuat medannya bakal 0 tuh ada di mana nih? Di antara Q1 Q2, di sebelah kiri Q2 atau sebelah kanan Q2. Kita analisis dulu ya. Kalau di titik ini ya, di titik sebelah sini, di sini di bawah misalnya. Q1 arahnya kemana Q1? Arahnya ke kiri, menjauhi muatan Q1, ini E1-nya ke sini. Nah, di titik ini oleh Q2 arah medan listriknya kemana? Ke kanan apa ke kiri? Oleh muatan Q2. E2-nya kemana? Ke kiri apa ke kanan? Q2 kan muatan positif kan? Muatan positif ya. Kalau muatan positif, kuat medannya arahnya tuh menjauhi muatannya. Berarti kalau di sini Q2 positif, maka di sebelah sini arah E2 juga bakalan ke sebelah kiri juga E2. Maka nggak mungkin di sebelah kiri Q1 kuat medan akan sama dengan 0 gitu. Begitu juga di sebelah kanan ya. E1-nya kemana? Ke kanan ya. E2-nya kemana? Ke kanan juga. Maka di sini tidak mungkin sigma E akan sama dengan 0, ini nggak mungkin di sini ya. Jadi jangan kita ambil yang di sebelah kiri Q1 atau sebelah kanan Q2. Itu nggak mungkin kuat medan sama dengan 0 ya. Ya, jadi ini mah cuma analisis aja ya. Nah, sekarang kita mau coba antara Q1 sama Q2 nih, di mana ya letaknya ya. Ini sama Ibu dihapus dulu aja ya, biar kaliannya nggak bingung. Oke.
Oke, di sini kita umpamakan aja mungkin di antara Q1 sama Q2. Kalau kalian punya intuisi ya, kira-kira yang dekat Q1 atau dekat Q2 yang kuat medannya sama dengan 0? Dekat Q1. Kenapa dekat Q1? Q1 muatannya kecil ya, dekat Q1. Oke, kita asumsikanlah di mana? Di sini ya. Di sebelah di bawah sih sebenarnya ya. Oke, kita analisis medan ya. Oleh Q1 ada arah kuat medan, arahnya ke sebelah kanan menjauhi muatan Q1 sebesar E1. Oleh Q2 ada medan listrik arahnya ke sebelah kiri. Ini kita bilang aja E2. Kuat medan sama dengan 0 itu terjadi jika E2-nya ya, E2-nya sama dengan E1 ya kan? Arah yang ke kiri sama dengan arah yang ke kanan. Nah, E itu sebesar apa? Sebesar K, jadinya Q berapa? Q2 per R2 kuadrat sama dengan K Q1 per R1 kuadrat. Kan K-nya sama ya? Kita bagi K. Oke, sekarang jarak antara ini nggak ada jaraknya ya, ya udahlah. Oke, Q2 besarnya sebesar apa? 9 ya. 9 mikrokulom. 9 mikrokulom, ada mikro di sini per R2 kuadrat. Kemudian di sini sama dengan 1 mikro per R1 kuadrat. Ya udah, mikronya kita coret habis. Ini tes 9 ya. Kita pengen hilangkan kuadratnya, maka kita akarkan ruas kiri dan kita akarkan ruas kanan ya. Kita dapetin gimana nanti? Oke, nanti kita dapatkan jadinya 3 per R2 sama dengan 1 per R1 ya. Jadi perbandingannya di sini kalau dibikin perbandingan berarti R1 banding R2 itu sama dengan 1 banding 3. Oke, kita hitung jaraknya dari sini ke sini ya. Ini kan 1, 2, 3, 4 nih. 4 ya. Sedangkan di sini perbandingannya 1 banding 3. 1 banding, lihat ya. Dari sini ke sini 1 kan ya. Di warna deh. Oke. Dari sini ke sini kan ini 1 nih. 1. Dari sini ke sini kan berapa nih? Kan 3. Ya. Berarti di sini ini R1, di sini R2 ya. Berarti nanti di mana? Di titik B lah yang sigma E-nya sama dengan 0. Kalau antara Q1 dengan Q2 itu jaraknya misalnya 8 cm, maka jarak dari Q1 ke medan listrik sama dengan 0 itu berapa jaraknya? 2 cm, betul. Dapat dari mana 2? Jadi kan 2 banding 6 kan? 2 sama 6. Jadi tetap aja berbanding 1 banding 3 gitu. Ya. Oke. Lagi. R1 sama R2 itu perbandingannya 1 banding 3. Ya, 1 banding 3. Jadi kata Ibu juga tadi, di mana letak E-nya sama dengan 0 itu R1-nya tuh perbandingannya 1, R2 tuh perbandingannya tuh 3. Dari Q1 sama Q2 tuh kan 4 ya. 1, 2, 3, 4 ya. 4. Berarti kalau gitu ini R1-nya 1. Nah, yang ininya 3 nih, 3. R2-nya tuh 3 kalinya. Berarti di B itulah nanti sigma E sama dengan 0. Kalau ini kan dalam bentuk perbandingan. Gimana kalau ketahuan angka di sini ada angka? Ya. Misalnya jarak antara Q1 dengan Q2 itu misalnya 20 cm lah, 20 cm ya. Maka yang sigma E-nya sama dengan 0 itu berapa senti dari Q1? 5 cm. Gitu. Ya. Kayak gitu ya. Ini kan 1 tambah 3 kan 4. 4 kan, berarti perbandingan 4 aja gitu ya. Ini di satunya. Oke, next ya. Kalau yang nomor 3 gimana nomor 3? Gimana
Gimana? Ada kesulitan nggak nomor 3? Jawabannya 32 volt. Oke ya, kita bahas. Ada yang benar nggak nomor 3? Lupa. Pakai bola. Coba deh buku fisika kalian lihat deh. Perasaan ibu udah bahas. Ada nggak? Pernah ya? Oke, kuat medan listrik pada suatu titik yang berjarak. Aduh, bikin bulat gimana di sini ya? Kalau enaknya tuh di zoom ya. Kalau di zoom tuh ada lingkaran, kalau di sini nggak ada. Oke, jaraknya tuh ya. Ini mohon maaf ya. Ini R lah, kita bilang ini R. Kemudian R-nya berapa tadi? Ini R-nya sama dengan 10 cm ya. Nah, kuat medan pada suatu titik yang berjarak 20 cm. 20 cm ini berarti kira-kira ke sini lah ya. Ini R-nya di sini. Nah, jarak dari sini ke sini tuh tadi berapa? 20 cm. 20 cm. Itu E-nya di sini itu sama dengan 80 Newton per Coulomb gitu. Tapi bukan itu yang ditanya. Yang ditanya adalah tentukan potensial listrik pada titik yang berjarak 5 cm ya. Jadi yang ditanya tuh malah yang ini ya. Jadi malah kalau di sini ada titik nih di sini ya, kita bilang aja di sini ini 5 cm. 5 cm. Berapa V di sini? Berapa V di sini di titik ini ya? Di V di jarak 5 cm ini ya. Ini 5 cm. Berapa V-nya gitu kan? V di R sama dengan 5 cm. Ini yang ditanya kan? Nah, Ibu mau nanya nih. Potensial listrik di dalam bola konduktor sama di jari-jari konduktor nilainya sama atau beda? Sama. Ya, sama. Gedenya sebesar apa? Gedenya sebesar V sama dengan K per R. Dengan R-nya itu adalah jari. Jadi memindahkan muatan dari dalam bola keluar ke kulit bola tuh nggak diperlukan energi ya, karena potensialnya sama. Mindahin muatan yang potensialnya sama tuh nggak perlu energi ya. Nah sekarang gimana cara mencarinya? R-nya ada nggak? Ada 10 cm ya, rubah ke dalam meter jadi 0,1 meter. Cuman kakinya kita nggak punya ya. Ya udah kita cari dari sini aja ya, dari E yang ini kan. Kalau E itu gimana rumusnya? E sama dengan kaki per R kuadrat ya kan, per R kuadrat. Nah R kuadratnya yang mana ini? R kuadratnya yang 20 cm gitu ya. Yang 20 cm itu berapa? 0,2 meter. Berarti kalau gitu kaki sama dengan apa dong? Berarti dari sini kaki sama dengan apa? Sama dengan E dikali R kuadrat. Oke? Ya dari sini ke sini ya. Oke paham? Paham ya? Ya udah sekarang kita masukin aja. Kakinya kita ganti jadi E dikali R kuadrat per R besar ya. Masukin 80 dikali R kuadratnya tadi berapa? 0,2 kali 0,2 ya. 0,2 kali 0,2 kuadrat per R besarnya 0,1. Ini coret ya. Coret jadi 2. Oke, sekarang 80 dikali 0,2 jadi 2 kan? Ya, ini jadi nolnya hilang. 8 kali 4 jadi berapa? 32 volt. Gitu. Ya. Nah, sekarang oke, nomor 3 oke. Oke ya. Nanti sama Ibu dikasih salinan ini aja ya. Nah, nomor 4 paling indah deh kayaknya. Nomor 4
Nih ya, nomor 4, tentukan besar usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan positif yang besarnya 10 kulom dari titik yang potensialnya 10 volt ke titik lain dengan potensial 60 volt. Ya, gimana caranya? Kita mau mindahin muatan nih. Mau mindahin muatan. Kita perlu usaha nggak? Perlu ya. Perlu usaha. Segede apa usahanya? Sebesar ini aja. Kenapa ini jadi seperti ini? Oke, banyak titik jadinya. Oke ya, sebesar apa? Sebesar usaha sama dengan ya muatan dikalikan dengan delta V. Dari potensialnya tuh dari potensial yang besar dikurangi potensial yang kecilnya gitu ya. Dari yang kita memindahin muatan dari mana ke mana nih? Dari 10 ke yang 60. Berarti potensial yang gede dikurangi potensial yang kecilnya ya. Di sini berarti V. Oke, V2 min V1. Ya udah masukin aja. Q-nya berapa? 10. V2-nya 60 kurangi 10 ya. Jadi berapa nih? Dapat 500 Joule dapat deh ya. Kalau banyakan mah jadi gampang ya. Oke, terakhir nomor 5. Jawabannya 6 mikrokulom. Siapa yang benar? Gak ingat. 6 mikrokulom. 6. 18. Oke, kita lihat ya. Kita lihat. Oke, di sini tolong perhatikan. Pada rangkaian paralel yang sama tuh arus listrik yang mengalirnya atau tegangannya atau beda potensialnya. Yang sama tuh apanya? V-nya sama. Sepakat ya? V-nya sama. Oke, perhatikan di sini. Kalau ini adalah titik A ya, ini adalah titik B. Kemudian kita kasih ini titik C, misalnya ini adalah titik D. Maka VAB itu nilainya sama dengan VCD ya, dengan VCD. Oke, sepakat ya? Oke, perhatikan gambar berikut. Bila muatan pada kapasitor 9 mikrofarad itu muatannya sebesar 27 mikrokulom. Nah, tentukan besar muatan pada kapasitor 6 mikrofarad. Berarti yang diminta adalah muatan di sini ya, kita bilang aja Q berapa ya? Q 6 aja gitu ya. Atau ya udah Q yang 6 mikrofarad ya. Q yang ini ya. Oke, Q di sini ya. Nah, sekarang kita mau mencari VAB. Bisa nggak nyari VAB? Kita punya C-nya ada nih, C-nya ada, muatannya ada. Ingat-ingat ya bahwa Q itu sama dengan C dikalikan V, ya kan? Maka V bisa kita carikan ya. Maka VAB itu sama dengan apa? VAB sama dengan QAB dibagi. Nah, gitu CAB. Jadi berapa? QAB-nya 27 mikro ya, dibagi sama 9 mikro, coret-coret. Jadi berapa? 3 volt. Oke ya? Oke. Artinya apa nih? Artinya VCD juga 3 volt. Ya kan? Ya, 3 volt juga ya. Nah, ingat bahwa pada rangkaian seri ini ya. Jadi ini sama yang ini tuh kan rangkaian seri. Kalau ini bisa kita gantikan yang ini. C penggantinya tuh berapa? 3. Iya, betul, 3 mikrofarad ya. Nah, pada rangkaian seri yang sama tuh apanya? Tegangannya atau muatannya? Muatannya sama. Jadi muatan yang ada pada kapasitor di sini dengan kapasitor di
di 6 mikrofarad itu sama muatannya. Sama. Sekarang kita cari dulu ya, berapa kapasitor total tegangan titik antara C dan D. Yang 3 mikrofarad dengan yang 6 mikrofarad dipasang secara seri. Kita cari dulu kapasitor penggantinya ya. Ya, kita cari dulu 1 per CCD ya. 1 per CCD. Jadi kapasitor pengganti CD ya, ini CD-nya titik CD dah ya, gitu ya. Jadi gimana nih? Karena seri diapain? 1 per 3 mikro gitu kan, ditambah 1 per 6 mikro. Samain apanya? Samain penyebutnya nih. Jadi 6 mikro ya. 6 mikro. Jadi di sini berapa? 2 tambah 1 gitu kan? Oke. Jadi berapa? 3 per 6 mikro. Berarti kapasitor antara titik C dan D itu berapa? 2 mikrofarad, ya kan? Ya, balikin aja ya. 2 mikrofarad. Dapat kan? Kita nyari Q-nya sekarang. Q CD. Nyari Q tadi gimana? C dikalikan P ya. Masukin deh. Ya, jadi C-nya siapa nih? CD. Dikalikan dengan VCD ya. Oke, sama dengan Q-nya berapa? 2 mikro. Voltasenya 3 ya. Jadi berapa nih? 6 mikro. Karena muatan satuannya kulon. Jadi 6 mikro kulon gitu ya. Oke, semoga pembahasan ini bisa dipahami ya, bermanfaat buat kalian semua. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.